Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami dari kelompok 3 genap memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Aan Meiza dari Dinas PUPR Kabupaten Kapuas. Kemudian personil kedua ada Bapak Tutun Arizal SEMAP dari Satpol PP Kabupaten Kapuas. Kemudian personil yang ketiga ada Bapak Juli Hair SOSI MSI dari Setda Kota Banjarmasin. Kemudian yang keempat ada Bapak Muhammad Afriansa ST, Sekcam Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dan yang terakhir ada Bapak Aryo Surahman SE dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Demikian perkenalan singkat dari kami, kelompok 3 genap. Dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas di agenda 3, kami dari kelompok 3 genap mengangkat judul analisis penerapan standar pelayanan kinerja bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis terkait penerapan standar pelayanan kinerja pada bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin beserta strategi peningkatan yang kami tawarkan. Standar pelayanan kinerja merupakan tolok ukur penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Di sektor transportasi umum, penerapan standar pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna, mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal, serta mengurangi kemacetan dan polusi. Bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan tepat waktu. Salah satunya melalui layanan Trans Banjarmasin. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kami akan membahas permasalahan yang terjadi, faktor penyebabnya, strategi peningkatan kinerja, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansah, NDH 28 PK Angkatan 3 tahun 2025, instansi Kecamatan Banjarmasin Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, terkait identifikasi kasus permasalahan kinerja, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh bidang angkutan dalam pelayanan Trans Banjarmasin. Pertama, ketepatan waktu keberangkatan belum konsisten, masih sering terjadi keterlambatan jadwal yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis, armada ataupun ketidakaturan operasional. Kedua, jumlah armada aktif tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa unit bus harus berhenti operasional karena adanya kerusakan atau perawatan yang tertunda, sehingga frekuensi keberangkatan berkurang atau menyebabkan penumpukan penumpang di halte. Ketiga, fasilitas pendukung belum memadai. Halte bus di beberapa titik masih kurang nyaman, minim informasi jadwal, dan tidak semua terlindungi oleh cuaca. Keempat, integrasi moda transportasi belum optimal. Padahal Banjarmasin potensi integrasi antara angkutan jalan dan sungai yang dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Permasalahan-permasalahan inilah yang berdampak langsung kepada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Trans Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan analisis dampak daripada apabila pelayanan kinerja itu tidak terpenuhi. Pertama, waktu tempuh akan semakin meningkat. Kalau biasanya jarak tempuh untuk menempuh ke tempat yang kita tuju 30 menit, karena ada permasalahan jalan yang kurang efektif, efisien, terjadinya kemacetan sehingga jarak tempuh kita menjadi 1 jam. Yang kedua, tingkat intensitas daripada operasional kendaraan di Banjarmasin yang semakin meningkat sehingga menimbulkan kemacetan
di berbagai arus jalan. Yang ketiga, dampak dari pelayanan yang kurang maksimal itu akan menyebabkan kecelakaan. Kita lihat di daerah Kota Banjarmasin, angka kecelakaan semakin meningkat. Dari yang 10 kasus ini dari sumber data Korlantas menjadi 20 kasus per bulan. Ini dampak daripada akses jalan dan kelalaian pengendara sendiri. Nah, untuk yang keempat, dampaknya adalah terjadinya arus yang tidak mematuhi daripada ketentuan. Misalnya truk besar yang seharusnya melewati jalan yang tidak boleh dilewati, sehingga dia melewatkan, sehingga itu menimbulkan kemacetan yang sangat luar biasa sekali. Karena intensitas daripada berkendaraan di Banjarmasin sangat tinggi jika dibandingkan di daerah lain. Banjarmasin tidak lagi sebagai ibu kota provinsi, namun tetap saja intensitas dari kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tetap tinggi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara, dan sekian. Namun sebelumnya kami tadi lupa memperkenalkan, kami NDH 24 nama Tutan Rizal dari Satpol PP Kabupaten Kapuas. Demikian Pak Taufik Rahman atas apa yang disampaikan kami ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Juli Khair dengan NDH 26. Saat ini ulun menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Demikian perkenalan dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan permasalahan dan penyebab yang telah diuraikan, kami menawarkan beberapa strategi peningkatan kinerja. Pertama, optimalisasi armada dan jadwal operasi melalui perawatan berkala, penambahan unit operasional, serta penyesuaian jadwal keberangkatan berdasarkan pola kebutuhan penumpang. Kedua, melalui peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan rutin terkait pelayanan prima, manajemen, rute, dan penggunaan teknologi informasi. Sistem reward and punishment juga perlu diterapkan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja. Ketiga, perbaikan infrastruktur dan layanan pendukung dengan membangun atau memperbaiki halte yang nyaman, aman, dan informatif, serta menyediakan papan informasi digital dan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat mengetahui jadwal keberangkatan secara real time. Keempat, integrasi layanan transportasi antara bus Trans Banjarmasin dan transportasi sungai untuk menciptakan konektivitas multimoda. Dengan ini akan meningkatkan jangkauan layanan dan efisiensi waktu perjalanan. Kelima, kampanye, promosi, dan edukasi masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat menggunakan transportasi umum, termasuk potensi penghematan biaya
dan kontribusi terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Surahman, jabatan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, NDH 30. Tantangan dan penutup. Dalam menerapkan strategi tersebut, tentu akan ada sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan anggaran. Karena perbaikan infrastruktur pengadaan armada dan pengembangan sistem digital memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tantangan kedua adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari internal organisasi yang mungkin sulit beradaptasi dengan sistem baru, maupun dari masyarakat yang sudah nyaman menggunakan transportasi pribadi. Tantangan ketiga adalah koordinasi lintas sektor, yang merupakan sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pihak swasta untuk mewujudkan integrasi transportasi. Tantangan keempat adalah perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan waktu dan strategi komunikasi efektif agar mereka mau beralih ke transportasi umum. Demikian paparan kami mengenai analisis penerapan standar pelayanan kinerja pada bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin beserta strategi peningkatannya. Semoga analisa ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan transportasi di Kota Banjarmasin. Terima kasih dan kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.